Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 79. Sambil berbicara, Darius mengeluarkan kontrak transfer saham dari dokumen dan menyerahkannya kepada William. Hal ini mengejutkan para pemegang saham. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak pernah dengar Lukas menyebutkan tentang ini? William sangat kaget. Ternyata Lukas ini diam-diam menarik seseorang menjadi pemegang saham. Ini jelas merupakan rencana rahasia di perusahaan. William melihat kontrak transfer saham dengan penuh tidak percaya. Waktu yang tertulis adalah sebulan yang lalu. Lukas awalnya memiliki 35% saham. Tetapi diam-diam memindahkan 20% kepada Erwin Smith dengan harga 400 miliar rupiah beserta adanya tanda tangan resmi. Ini mustahil. Bisa-bisanya aku tak tahu Pak Tua itu merencanakan di perusahaan ini. William terkaget bahwa rencana sempurna Lukas membuatnya takut kali ini. Sini coba kuliah. Pemegang saham yang lainnya juga penuh tidak percaya bahwa Erwin ini adalah pemegang saham perusahaan. Namun begitu mereka melihat kontraknya, mereka pun terkejut. Ini beneran Lukas memindahkan 20% sahamnya? Semua pemegang saham terkaget saat ini. Bahkan Lina juga. Erwin ternyata sudah menjadi pemegang saham perusahaan ayahnya sebulan yang lalu. Terlebih lagi sebanyak 20% ini adalah rencana Lukas. Dia sudah tahu bahwa William tidak puas dengannya. Dan sebagian besar anggota dewan juga mendukung William. Jadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri pada saat kritis nanti, dia dengan sengaja memindahkan saham kepada Erwin. Sehingga jika suatu hari nanti William ingin merebut posisi CEO, dia akan punya dewan direksi yang membantu mencegah itu terjadi. Sekarang, aku udah punya hak berpendapat kan? Erwin berkata dengan ringan dan percaya diri. Dengan adanya saham Hotel Alida, Erwin akan berhak berpendapat di rapat pemegang saham. Bahkan William kehabisan alasan untuk mengusirnya. Kamu memang sudah berhak, tapi kuperingatkan jangan asal ngomong, atau aku akan menuntutmu merusak nama baik dan fitnah. William menunjuk hidung Erwin sambil memperingatnya. Tentu saja aku tak akan asal ngomong. Soal yang kubilang itu berdasarkan fakta. Erwin tersenyum sedikit, kemudian berkata dengan sedikit nada bertanya. William, kamu tadi bilang yang tak memegang saham itu tak berhak berada di sini kan? Tentu, bukan pemegang saham itu tak berhak di sini. William dengus dingin. Kalau begitu silakan keluar. Kamu tak berhak lagi di sini. Erwin tersenyum sedikit dan memanfaatkan cara yang sama persis seperti yang digunakan William untuk mengusirnya. Omong kosong. Aku tak berhak. Kamu sudah gila ya? Aku punya 20% saham Hotel Aleda. Teriak William karena berpikir Erwin ini keterlaluan. Pemegang saham lainnya juga mereka tahu bahwa William memiliki 20% saham dan merupakan pemegang saham nomor 2 yang terbanyak di Hotel Aleda. Gitu ya? Erwin berkata dan melemparkan sebuah perjanjian transfer saham di depan William dan berkata dengan ringan. Seingatku, Tuan William memindahkan 20% sahamnya padaku dengan harga 200 juta. Oh ya, mungkin kamu belum ambil uang tunainya, jadi lupa. Erwin berkata dan melemparkan sebuah tas berisi 200 juta rupiah ke depannya. Dihadapkan dengan peristiwa yang tiba-tiba ini, pemegang saham lain termasuk William tercengang di tempat. Tetapi William langsung menunjuk Erwin dan teriak dengan marah. Sejak kapan aku pindahkan sahamku? Lihat aja kontrak perjanjiannya. Lagian, staf hukum perusahaan juga ada di sini. Tinggal pastikan saja secara langsung. Kata Erwin dengan santai. Aku tidak percaya. William segera mengambil perjanjian transfer saham dan mulai membacanya. Semakin dia baca, semakin pula dia ketakutan dengan adanya tanda tangan itu. Ini mustahil. Ini mirip dengan tanda tanganku. Bagaimana mungkin William tidak mengenali tanda tangannya sendiri? Tetapi dia tidak ingat pernah menandatangani perjanjian transfer saham ini. Dan juga tidak mungkin akan melakukannya. Kamu tahu pemalsuan tanda tangan itu melanggar hukum kan? William dengan marah melemparkan perjanjian itu ke atas meja. Dia tidak mengakui perjanjian transfer saham tersebut. Kemudian menunjuk Erwin dengan marah. Kita tinggal minta Darius untuk pastikan saja. Erwin memberikan isyarat dan memanggil Darius yang ada di sebelahnya. William benar-benar tak percaya tanda tangan ini miliknya. Kemudian dia menyerahkan perjanjian itu kepada Darius.
setelah Darius mengambil, dengan teliti memeriksa serta membandingkan dengan yang asli, dia mengumumkan hasilnya. Tanda tangan ini memang milik Tuan William. Apa? Tidak hanya William yang terkejut, tetapi juga pemegang saham lainnya. 20% saham William dijual kepada Erwin seharga 200 juta. Ini tidak mungkin. William kehabisan kata-kata. Dia tidak pernah menandatangani perjanjian itu sama sekali, dan tidak akan sebodoh itu sampai menjual sahamnya dengan harga sekecil itu. Tetapi kenapa bisa ada tanda tangannya di situ? William berpikir sejenak, dan hanya memikirkan satu kemungkinan, yaitu tanda tangan kertas putih sebelumnya. Ketika memikirkan hal ini, William diam-diam mengeratkan gigi dan menaruh benci yang dalam pada Erwin, karena dia sudah dijebak. Namun serangan balik Erwin tidak berhenti di situ. Selain itu ada satu hal penting lagi yang ingin kuomongkan. Erwin melihat ketidakpuasan William dan menyeringai. Selama masa jabatannya, William memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan korupsi terhadap potongan harga dari pemasok yang berjumlah lebih dari 10 miliar rupiah. Jadi dia akan diberhentikan dari posisi wakil manajer umum. Omong kosong apa lagi ini? Dari mana aku korupsi uang? Dari potongan harga pemasok, ah? Apa kamu punya bukti? William tidak menyangka Erwin ini benar-benar ingin mengeluarkannya dari perusahaan Hotel Aleida. Mana mungkin dia bisa menerima ini? Tentu saja ada buktinya, kata Erwin dan memanggil Ethan, yang sedang menunggu di luar pintu ruang konferensi sambil membawa setumpuk laporan dan dokumen. Ketika William melihat Ethan masuk, ekspresinya sangat berubah. Tetapi dia masih mencoba untuk menahannya, karena Ethan ini pernah disogok olehnya, jadi bisa dibilang juga terlibat dalam masalah ini. William tidak percaya Ethan akan menggali kuburannya sendiri. Namun apa yang dikatakan Ethan selanjutnya membuatnya benar-benar kaget besar. Tuan William telah memanfaatkan posisinya untuk korupsi demi keuntungan pribadi, dan bahkan menyuruhku untuk membuat 2 akun rekening untuknya. Yang ada di tanganku adalah buktinya. Setelah Ethan menjelaskan situasinya, dia menyerahkan buku rekening di tangannya kepada pemegang saham. Melihat Ethan sepatu itu pada Erwin, William terkejut sekaligus terdiam. Wajahnya langsung pucat dan kakinya gemetar. Jika masalah ini akan berbahaya sampai di kepolisian. Dan pemegang saham itu juga sedikit terkejut ketika melihat buktinya. Tentu saja, yang mengejutkan mereka bukanlah William yang korupsi, tetapi anak muda bernama Erwin ini bisa membuat Ethan bersedia bersaksi secara langsung di depan semua orang. Dan bahkan menipu saham milik William, itulah yang mereka takutkan. Karena para pemegang saham ini kurang lebih juga pernah menerima keuntungan dari William pada saat ini. Buktinya sudah sangat kuat. Ditambah saham William telah ditipu. Mereka jelas tidak mau membantu William saat ini, karena itu sama saja dengan mengakui perbuatan mereka, sehingga mereka bahkan diam-diam menyikat keringat di dahinya. Takut Erwin ini akan melibatkan mereka dalam masalah ini. Seharusnya sudah jelas sekarang. Tuan William, kamu sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Jadi aku akan menghargaimu dan tidak akan lapor polisi. Tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi salah satu orang penting di Hotel Aleida. Erwin akhirnya mengeluarkan kata-kata usirannya, menipu saham, merampas posisi wakil manajer umum, dan sepenuhnya mengusir William dari Hotel Aleida secara bersamaan. Aku adalah wakil manajer umum, dan sudah bekerja di perusahaan ini setidaknya 15 tahun. Kamu pikir akan semudah itu mengusirku? Dengar. Dengan posisiku sebagai wakil manajer umum, harus ada persetujuan dari para dewan direksi untuk mengeluarkanku. William juga ingin melakukan upaya terakhir dan bergantung pada para pemegang saham ini. Namun sikap acuh tak acuh para pemegang saham menunjukkan bahwa William tidak bisa lagi tinggal di sini. Oke, bagus. Kalian satu-satu ya. Hari ini memang aku yang diusir, tapi besok akan jadi giliran kalian. William tidak menyangka para pemegang saham ini memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat situasi krisis seperti ini, para senior berpengalaman ini malah takut ini dengan pemuda yang hanya berusia 20 tahunan. Erwin, aku tak akan melupakanmu yang mempermainkanku seperti ini. Lihat saja, aku akan kembali, lalu membuat perhitungan denganmu. William pergi dengan wajah penuh amarah dan bersumpah akan melakukan apapun untuk membalas dendam ini, termasuk mengerahkan seluruh kekuatan keluarganya. William pergi dan bahkan tidak mengambil 200 juta uang tunai yang telah disiapkan Erwin untuknya. Sedangkan untuk para pemegang saham yang lain, ada jejak ketakutan di mata mereka saat melihat Erwin. Pemuda ini tidak mudah untuk dilawan. Para pemegang saham sekalian, aku telah menjadi pemegang saham terbesar di Hotel Aleida.
Jika ada yang mencoba mengikuti jejak William, aku tidak akan keberatan untuk mengeluarkan kalian semua. Erwin mengingatkan sambil menatap mereka dengan dingin. Tujuan lain dari mengadakan rapat pemegang saham kali ini adalah menyingkirkan dan memperingatkan hama perusahaan. Sehingga pemegang saham yang tersisa dapat belajar dan tidak berani membuat masalah lagi. Kalau tidak, merekalah yang akan diusir selanjutnya. Metode tegas Erwin benar-benar di luar dugaan para pemegang saham. Setelah rapat selesai, mereka tidak lagi berani meremehkan pemuda berusia 20-an ini. Terlebih lagi, Erwin saat ini menguasai 40% saham Hotel Aleida sekaligus merupakan pemegang saham terbesar. Dalam hal hack voting, Erwin adalah yang tertinggi. Melihat mereka tidak berani menyinggung dan terdiam karena Erwin, Lina jelas sangat senang. Setelah kembali ke kantor CEO, matanya yang indah penuh dengan bintang-bintang kecil dan terkagum-kagum saat melihat Erwin. Erwin memang hebat seperti biasanya. Para pemegang saham lama itu sampai takut melihatmu sekarang. Lega rasanya. Ini bukan waktunya untuk senang. Meski William udah diusir, dia masih punya banyak pengikutnya. Demi kestabilan perusahaan, hama-hama ini harus dibersihkan. Erwin menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian berkata, dan itu harus dilakukan secepatnya. Jika tidak, berdasarkan karakter William, dia pasti akan menyuruh orang-orang itu untuk melakukan gerakan kecil yang nantinya akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Lalu apa maksudmu kita harus memecat orang terdekat dengan William? Tapi dia sudah di sini selama 15 tahun. Jadi pasti ada banyak. Pemecatan massal juga secara tidak langsung bisa membuat kerusakan pada operasi perusahaan. Walau Lina tidak terlalu mengerti tentang bisnis, tapi setidaknya dia tahu memecat banyak karyawan sekaligus pasti akan menyebabkan masalah. Sebenarnya nggak perlu memecat terlalu banyak juga. Cukup pecat beberapa orang yang setia, terutama asistennya, Kaiden. Erwin tersenyum kecil. Juga panggil Ethan ke sini. Dia seharusnya tahu siapa yang harus dipecat. Sesuai rencanamu saja. Lina sekarang sepenuhnya bergantung pada Erwin dan melakukan apa yang disuruh Erwin. Tak butuh waktu yang lama, kabar tentang pemecatan di perusahaan langsung tersebar. Yang pertama menerima kabar itu adalah Departemen Personalia. Karena menerima pemberitahuan dari kantor CEO tentang pemecatan William, beberapa karyawan yang sangat dekat dengan William juga dipecat. Sehingga pengikut yang dekat dengan William benar-benar dibersihkan dari perusahaan. Dalam satu hari, pemegang saham terbesar nomor 2 di perusahaan dikeluarkan, yang benar-benar membangkitkan rasa keingintahuan para karyawan, terutama di grup obrolan karyawan perusahaan. Gosip dan kabar burung berterbangan di mana-mana. Kabar terbaru dari karyawan yang dekat dengan William semuanya sudah dipecat, tau? Seriusan? William itu kan pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, tau? Siapa yang bisa memecatnya? Kayaknya putri CEO yang mengadakan rapat dewan direksi. Dia berhasil membongkar rahasia William, kemudian memecatnya. Mustahil. Mana mungkin putri CEO bisa melakukan itu? Kudengar pacarnya yang menang lawan 5 pemegang saham utama sendirian. Dan pada akhirnya bisa memiliki hasil yang kita ketahui ini. Karyawan lantas atas, kalian pikir ini novel ya? Mana mungkin bisa menang lawan 5 pemegang saham sendirian? Masing-masing dari 5 pemegang saham itu licik sekali. Seriusan deh, pacar Nona Aleida mampu. Ada kabar dari Departemen Hukum bahwa pacar Nona Aleida itu sudah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Tidak mungkin. Dia menjadi pemegang saham terbesar dalam sehari. Lina juga berada di grup obrolan terbesar di perusahaan yang terdiri dari 400 anggota. Saat ini dia memperhatikan para karyawan yang sedang menebak-nebak di grup itu. Erwin, lihat. Mereka lagi memujimu hebat. Karena bisa menang 1 lawan 5 pemegang saham utama. Lina yang melihat mereka memuji pacarnya tentu sangat senang. Dan pandangannya terhadap Erwin juga semakin kagum. Udah waktunya pulang kerja. Ada satu hal terakhir yang harus ditandatangani. Erwin tanpa sadar menggelengkan kepala. Namun juga cukup menikmati dikagumi oleh Lina seperti ini. Masih ada lagi? Tanya Lina sambil sedikit memiringkan kepalanya. Bawa Ethan ke rumah sakit dan biarkan ayahmu yang putuskan. Mau dia tinggal atau tidak. Lagian dia udah berkontribusi besar hari ini. Tanpa bantuannya kita nggak mungkin bisa usir William serta pengikutnya sekaligus. Setelah berbicara, Erwin jeda sejenak. Nadanya berubah tapi tetap berlanjut.
Tapi dia juga melakukan kesalahan sebelumnya. Karena dia itu udah ngikut ayahmu bertahun-tahun. Kita itu berhak memutuskan dia tinggal atau tidak. Jadi kita serahkan saja pada ayahmu. Itu benar, Direktur Ethan sudah menebus kesalahannya hari ini. Lina memikirkan juga, memang akan lebih baik serahkan hal ini kepada ayahnya. Saat malam hari, Erwin membawa Lina dan Ethan langsung menuju sebuah rumah sakit rakyat di barat kota. Tetapi yang tidak diduga oleh Erwin, yang lainnya adalah ketika mereka masuk ke dalam bangsal VIP. Sudah ada banyak senior perusahaan yang datang lebih awal. Bahkan pemegang saham yang ada di sana, mereka membawa banyak barang dan menjenguk Lukas. Tampaknya kabar tentang CEO Lukas yang sakit dan dirawat di rumah sakit itu tersebar luas di perusahaan. Sehingga mereka datang menjenguk, menilai dari ekspresi mereka, seperti mereka datang untuk menjalin hubungan baik dengan Lukas kali ini. Bagaimanapun, sebagian karyawan perusahaan telah dirombak ulang, dan situasi saat ini jelas telah berubah menjadi berpihak pada Lukas. Mereka justru bodoh kalau tidak buru-buru membangun kembali hubungan baik dengan Lukas. Erwin masuk bersama Lina dan Ethan. Ketika orang-orang itu melihat Erwin masuk, mereka semua datang untuk menyambutnya dengan senyum. Siapa suruh Erwin itu pemegang saham terbesar di Hotel Alida sekarang? Tuan Erwin datang juga ya? Senang melihatmu menjenguk CEO walau sudah semalam ini. Lukas, putrimu punya pacar yang hebat. Iya betul, selamat. Terutama beberapa dari pemegang saham, setelah melihat metode tegas Erwin, mereka tidak berani meremehkan Erwin yang muda. Setidaknya di permukaan, mereka sangat menghormatinya. Erwin menyapa mereka satu persatu. Setelah beberapa obrolan singkat, para senior perusahaan ini pamit, dan hanya menyisakan Erwin, Lina, dan Ethan. Pak, bagaimana kabarmu? Masih merasa pusing? Lina langsung duduk di sebelah Lukas dengan rasa khawatir di matanya. Masih ingat ayahmu? Baru kerja sehari saja sudah buat kegemparan sebesar itu di perusahaan. Keluh Mary di samping. Aku cuma bantu bersihkan hama perusahaan. Semua itu berkat Erwin kok. Lina menarik Erwin yang ada di sebelahnya dan berkata kepada Lukas dengan ekspresi bangga. Pak, kamu tak tahu betapa hebatnya Erwin di perusahaan sore tadi. 5 pemegang saham terus dipukul mundur olehnya. Bahkan para karyawan memujinya loh. Aku tahu, para senior perusahaan tadi sudah memberitahuku. Sekarang Erwin itu pemegang saham terbesar di perusahaan kita. Ketika Lukas berbicara, dia memandang Erwin. Keberanian pemuda ini ternyata jauh melebihi dari ekspektasinya. Ditambah lagi, latar belakang identitas Erwin yang luar biasa. Betapa beruntungnya, sang putri bisa memiliki pacar yang begitu misterius sekaligus kuat. Yang terpenting adalah Erwin sangat rendah hati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang membuatnya lebih yakin bahwa selama mengikuti Erwin, masa depan dirinya pasti akan sangat cerah. Erwin, terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Tapi William ini tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun kamu sudah mengeluarkan dia dari perusahaan dan membersihkan pengikutnya. Keluarga George mereka itu keluarga kaya kelas atas di timur kota. Dan dia juga tahu banyak informasi rahasia di perusahaan. Kamu udah nipu sahamnya hari ini, dia pasti menyimpan dendam padamu. Dia bisa saja mengambil tindakan kapan saja, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Kata Lukas dengan khawatir. Jangan khawatir, dia itu hanya kerucu bagiku. Erwin tidak menganggap keluarga George ini berbahaya. Jika William masih berani datang membuat masalah, dia tidak akan keberatan menghanguskan seluruh keluarga George mereka sekaligus. Kamu pergilah ke lokasi pembangunan hotel baru di timur kota bersama Lina. Kurasa William mungkin akan membuat keributan terhadap proyek itu. Lagi pula proyek itu bagikan hidup dan matinya perusahaan Hotel Alida. Lukas tahu tentang kelemahan perusahaannya saat ini. Di mana, jika William ingin berurusan dengan mereka, proyek itu adalah target yang paling efektif. Ketika Lukas berbicara, matanya beralih ke arah Ethan. Tentang perbuatan Ethan, Erwin telah menceritakannya kepada Lukas melalui telepon. Jadi dia sudah tahu. Tapi Ethan juga berkontribusi besar dalam mengeluarkan William yang bisa dianggapnya sebagai penebusan. Direktur Ethan, kamu ikut juga besok. Aku sudah tahu tentang perbuatanmu di perusahaan. Beberapa hari ke depannya, tolong ikuti Erwin dan lakukan apapun sesuai perintahnya. Pak. Baik, CEO. Ethan mengangguk. Meskipun Lukas tidak memecat Ethan karena perebusan yang telah dilakukan, tapi dia tetap mengurangi bonus akhir tahun sebagai hukuman.
Dan Ethan juga sangat berterima kasih kepada CEO atas toleransinya itu. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ethan mohon pamit. Erwin dan Lina menemani Lukas sampai rumah sakit ditutup. Sebelum pergi, Mary masih sedikit khawatir dengan putrinya yang akan tinggal bersama Erwin sendirian. Jadi dia memanggil Lina ke sudut dan memperingatkan dengan cukup serius. Jangan biarkan anak itu masuk ke kamarmu. Walau aku udah akui hubungan kalian, tapi jangan coba macam-macam sebelum nikah. Ma, apa yang kamu bicarakan? Tenang saja, aku tak membiarkan dia masuk ke kamarku. Lina tersipu malu, ibunya ini terlalu ketat. Percaya aja, kalau tidak, pasti kamu yang dirugikan nanti. Mary masih sedikit khawatir. Aku tahu. Mama temani ayah saja. Lina mendorong pergi Mary secara perlahan dengan wajah yang memerah. Kemudian berlari kecil ke sisi Erwin, memeluk Erwin dengan natural dan menyandarkan tubuhnya pada Erwin. Bersambung